Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahi dengan berkat yang berlimpah dari Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku, Santapan Kehidupan, Santapan Iman, dan Santapan Cinta Sejati Allah bagi kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 17 ayat 14 sampai 20. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayang dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kalian angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur roh jahat itu, lalu keluarlah ia daripadanya. Dan anak itu sembuh seketika itu juga. Kemudian ketika mereka sendirian, para murid menghampiri Yesus dan bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus menjawab, "Karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguh sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindahlah dari sini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan tiada yang mustahil bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil ketika Allah ada bersama kita. Tidak ada yang mustahil ketika kita melibatkan Allah di dalam seluruh hidup kita. Tidak ada yang mustahil ketika kita mempunyai suatu keyakinan, suatu kepercayaan kepada Allah. Intinya, ketika kita bersama Allah, segala sesuatu akan terjadi dengan indahnya. Mungkin kita punya banyak pengalaman, kesaksian hidup ketika kita begitu dekat dengan Allah. Ketika kita mempunyai suatu keyakinan, kepercayaan, dan iman yang sangat luar biasa kepada Allah. Dan kita mempunyai pengalaman iman yang indah. Mungkin di balik itu pun kita mengalami satu pengalaman yang mungkin tidak mengenakan diri kita. Pengalaman yang tidak sesuai dengan harapan kita. Oleh karena kita telah jauh dari Allah, oleh karena kita tidak punya kepercayaan dan keyakinan kepada Allah, atau oleh karena kita tidak punya kesatuan dan kedekatan dengan Allah. Dalam peristiwa hari ini ketika Yesus menyembuhkan seseorang yang menderita penyakit ayang, apa yang terjadi di sini? Bahwa mujizat penyembuhan itu terjadi pertama-tama oleh karena penyelenggaraan atau kekuasaan ilahi Allah. Yang kedua, mujizat ini bisa terjadi oleh siapapun ketika ia harus memiliki iman. Dengan kata lain, mujizat hanya bisa terjadi jikalau ada satu respon manusia kepada Allah yang disebut iman, dan juga ada suatu penyelenggaraan atau kekuatan atau campur tangan atau intervensi Allah di dalam kehidupan iman seseorang. Penting
Kita ingin meminta sesuatu kepada Allah, tetapi kita tidak punya hubungan dengan Allah, kita tidak punya relasi dengan Allah, kita tidak punya kepercayaan kepada Allah, kita kadang sering ragu, maka kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Oleh karena itu, ketika kita ingin berrelasi dengan Allah, kita harus percaya. Maka Yesus mengatakan kepada para murid dan juga kepada ayah dari anak itu, "Hai kalian angkatan yang tidak percaya." Yesus sungguh marah. Kenapa? Ternyata mereka masih kurang yakin. Mereka masih bimbang dan ragu kepada penyelenggaraan kekuasaan ilahi Allah. Di sini tentu kita dituntut. Dituntut untuk mempunyai suatu relasi dengan Allah. Dan relasi itu kita sebut dengan iman. Iman mampu mengubah segala sesuatu. Seperti yang dikatakan oleh Yesaya. Iman mampu memindahkan sebuah gunung. Kita bisa memindahkan semua gunung yang ada di Indonesia ke planet lain. Mungkin itu. Tetapi ada sesuatu yang mau disampaikan oleh Yesus. Iman bisa menghancurkan. Bisa menghancurkan kelemahan manusia. Bisa menghancurkan segala godaan-godaan iblis. Teristimewa godaan-godaan yang menjauhkan kita dari Allah. Iman yang membuat kita hidup di dalam kekuatan. Di dalam suatu kepercayaan. Iman memampukan kita untuk jauh dari ketakutan, kerisauan, kegelisahan, kekhawatiran. Kalaupun kita sering mengalami kekhawatiran, karena apa? Kita lebih khawatir dan bimbang atau takut oleh karena kehidupan dunia. Padahal kita tahu bahwa tujuan hidup kita bukanlah dunia, tetapi surga. Kalau orang berpikir bahwa hidupnya untuk surga, maka ia tidak pernah ragu dalam hidupnya. Ia mempunyai satu harapan. Dan ia tahu Tuhan Yesus akan selalu mendampingi. Tuhan Yesus akan selalu bersamanya. Bukan hanya di dunia ini, tetapi jauh lebih penting bahwa kehidupannya kekal. Maka Yesus hari ini tentu mengingatkan kita selalu. Bagaimana sikap hidup kita? Bagaimana sikap iman kita kepada Allah? Apakah kita sungguh yakin, sungguh percaya kepada setiap penyelenggaraan ilahi Allah di dalam hidup kita? Apakah kita benar-benar merespon suara dan panggilan Tuhan dengan suatu iman yang kokoh, iman yang teguh kepada Allah, dan juga iman yang setia dan taat kepada setiap kata-kata atau firman Tuhan? Marilah saudara-saudara, teruslah memperbaharui hidup kita, memperbaharui iman dan kepercayaan kita kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus, agar kita mampu melihat setiap karya-karya Allah, setiap karya penyelenggaraan ilahi Allah di dalam hidup kita. Mari kita memohon Yesus agar Ia menguruskan hidup kita dan perjalanan hidup kita, agar kita hanya hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.